Andreas memperkenalkan Yesus kepada Simon saudaranya, sementara Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael, orang lain. Ini catatan yang baik ini. Ini Andreas memperkenalkan Yesus kepada siapa? Simon. Itu dia pun saudara. Filipus memperkenalkan Yesus kepada siapa? Nathanael atau Bartolomeus itu. Itu orang lain. Ini dua hal yang menarik. Yesus diperkenalkan di tengah-tengah saudara, keluarga. Yesus juga diperkenalkan di tengah-tengah orang lain, kepada orang lain. Ini hal yang menarik. Kadang-kadang orang bisa memperkenalkan Yesus kepada orang lain, tapi tidak memperkenalkan Yesus di tengah-tengah keluarga. Oh, dia jadi pendeta hebat, dia penginjil hebat, dia berkhotbah ke orang lain, cerita kepada orang lain, tapi kepada dia pun keluarga sendiri dia tidak. Nah, ini masalah ini. Ada yang sebaliknya. Dia hanya berani pimpin di dia rumah sah. Di dia rumah dia berani. Soalnya apa? Toh kan namanya di rumah. Tapi untuk mau kasih tahu di orang lain, mau panggil dia kok jadi majelis, itu kita bisa bunuh itu. Dia tidak mau karena dia bilang dia hanya bisa berdoa di rumah sah. Itu juga baik. Tetapi ada yang ketiga ini lebih parah. Di rumah juga dia tidak omong, apalagi di luar rumah. Itu dia lebih parah itu. Di rumah sudah tidak bicara tentang Yesus, di luar juga tidak bicara tentang Yesus. Nah, Bapak mau tanya dulu. Kalau di rumah sudah tidak bicara tentang Yesus, di luar tidak bicara juga tentang Yesus, nah bicara soal siapa lagi? Kalau bukan Yesus yang kita bicara, kemungkinan besar kita omong orang itu. Jadi lebih baik di rumah omong tentang Yesus, di luar omong juga tentang, pada waktu kita berhenti omong tentang Yesus, kemungkinan kita omong siapa? Omong orang. Nah coba kalau omong orang yang baik-baik, kita omong dia pusone baik lah, itu tambah masalah. Bosan pernah dengar orang omong begitu kok? Pernah kok tidak? Atau sendiri omong? Anak-anak dong begitu karena kita belajar begitu rupa supaya ketika kita memperkenalkan Yesus itu jangan lupa di rumah, di luar rumah. Yesus kemudian satu saat Yesus bilang begini, pergi beritakan Injil sudah, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan terus sampai ke ujung-ujung bumi. Kenapa Yerusalem? Kan di Yerusalem itu tempat tinggal mereka, rumah mereka, keluarga mereka di situ. Keluarlah sedikit ke Yudea, ke tetangga-tetangga dong begitu. Ke Samaria yang katanya orang halaik. Banyak di situ. Yang orang tidak kenal Tuhan begitu. Teruslah sampai ke ujung-ujung bumi. Banyak yang balik. Dia start dari ujung bumi, baru jalan pelan-pelan menuju rumah. Sampai di rumah ada dong gila buan semua. Jadi mulailah dari dalam rumah, baru terus ke mana? Ke ujung-ujung bumi. Ketiga, Nathanael bertanya dalam ketulusan, bukan dalam kepalsuan. Nathanael ini dia bertanya, mungkinkah yang baik itu bisa ada di Nazaret? Kok? Mungkinkah yang baik itu ada di Nazaret? Dia bertanya begini, ini dia tanya dalam ketulusan. Kadang-kadang kalau Bapak bawa materi di mana-mana itu, ada orang bertanya, orang pun bertanya tuh kita bisa baca ada dua. Ada yang pertama tulus, ada yang bertanya tulus, ada yang bulus. Yang tanya tulus itu betul-betul dia mau gali informasi atau dia mau mengkonfirmasi sesuatu. Dia tanya, Bapak, misalnya kalau begini, begitu, pertanyaannya tulus. Tapi ada yang bertanya bulus. Bulus itu adalah dia mau tanya begitu rupa supaya kasih jatuh kita dan bikin malu kita. Kadang-kadang dia bertanya hanya untuk mau kasih tahu dia pun diri bahwa dia lebih tahu dari kita. Ini mari kita belajar dari siapa? Dari Nathanael. Waktu dia bertanya dengan tulus. Dia bertanya dengan sangat tulus. Apa yang dia bertanya? Mungkinkah yang baik itu muncul dari Nazaret kok? Kenapa dia pun pertanyaan ini penting? Karena ada persaingan daerah-daerah di sekitar situ. Persaingan ini seringkali tidak dimenangkan oleh orang-orang atau yang dari mana, dari Nazaret. Jadi karena itu Nazaret dianggap sebagai tempat yang tidak mungkin barang baik muncul dari situ.
Jadi ketika disebutkan bahwa Yesus ini anak Yusuf dan Maria dari Nazaret, spontan ada pertanyaan, mungkinkah yang baik itu datang dari Nazaret kok? Ini pertanyaan penting. Maka pertanyaan yang penting ini, pertanyaan yang tulus ini, Yesus jawab dia dengan sangat baik. Yesus bilang begini, sebelum ini siapa? Filipus memanggil engkau. Dan dia bilang, bagaimana engkau bisa mengenal aku? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita omong pohon ara di sini, ya kita tidak tahu ya. Di sini ada yang pernah lihat pohon ara kok. Ini Gian pernah lihat pohon ara. Bapak son pernah lihat juga. Jadi kalau kita tanya pohon ara dalam konteks itu kita tidak tahu. Tapi kalau kita bicara pohon ara dalam konteks Dorne Palestina, don't tahu persis. Kenapa? Pohon ara itu pohon yang rindang, yang lebat, dia punya daun. Orang biasa istirahat di situ. Dan tidak asing lagi, ada banyak sekali orang-orang di situ yang semacam bersimedi di situ. Mereka mau menenangkan diri dan merenungkan banyak hal di situ. Nah, Yesus membaca pikiran dan perasaan daripada siapa? Dari Nathanael. Ketika Nathanael ada di bawah pohon ara, pasti dia lagi berpikir tentang sesuatu, dan sekarang Yesus memberi jawab terhadap apa yang dia pikirkan. Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia membaca sampai apa yang dipikirkan dan dirasa oleh orang-orang. Manusia ini mungkin hanya akan melihat atau mendengar sesuatu. Tetapi Yesus lihat sampai dalam hati, sampai dalam kita pemikiran. Jadi yang sekarang ini kita ada pikir baik atau tidak baik, Tuhan Yesus ada tahu ini. Yang sekarang ini kita ada rasa baik atau tidak baik, Tuhan Yesus ada tahu. Kalau manusia, kita bisa tipu. Kita bisa omong yang baik, kita bisa kasih muka yang agak baik, itu di manusia. Tapi Tuhan Yesus lihat sering kita. Yesus memanggil ini orang untuk ikut orang itu. Yesus lihat bukan dari muka saja. Tadi kita pun lagu pertama bilang, bukan karena apa? Kebaikanmu. Bukan karena fasih lidahmu. Yesus tahu apa yang di dalam hati. Nah, mari kita lihat pesan yang berikut. Sesuai dengan tema ini. Tuhan Yesus tidak melihat pada kenyataan manusia. Tetapi Yesus melihat pada kemungkinan pada diri manusia yang bisa berubah dan menjadi baik. Bisa berubah dan mau seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Jadi manusia itu mungkin hanya melihat sesuatu yang di luar saja. Kenyataannya saja. Tetapi Yesus melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Kadang-kadang kita mau belajar sesuatu tuh kita bilang, tidak bisa. Kita rasa tidak bisa karena saya setiap hari begini. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak. Kamu bisa. Karena Yesus melihat sesuatu dari kemungkinan lain. Melihat sampai ke dalam jiwa kita. Ke dalam hati kita. Dia lebih kenal kita bahkan daripada kita mengenal diri kita sendiri.